Shalom saudara-saudara semuanya. Saudara-saudara, kita semua merindukan untuk hidup berhasil. Tidak ada orang yang bercita-cita menjadi orang gagal. Tapi fakta menunjukkan bahwa boleh saja orang bercita-cita berhasil, tapi kenyataannya banyak orang yang gagal dibandingkan dengan yang berhasil. Nah, hari ini kita mau melihat apa rahasia kiat-kiat orang untuk bisa menjadi berhasil. Kita bisa mendatangkan motivator untuk belajar bagaimana caranya hidup lebih efektif dan bagaimana bisa menjadi orang yang maju dan berhasil. Tapi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kebenaran yang tidak pernah gagal. Tuhan selalu mengenapi janjinya. Dan kita hari ini belajar dari satu tokoh besar di Alkitab. Namanya Yusuf. Rahasia keberhasilan Yusuf. Saudara-saudara kaum muda, Yusuf ini bukan apa-apa, dia baru masih usia yang sangat belia. Tapi dia sudah mengalami banyak penderitaan. Dia dibuang ke dalam sumur, diikat, dibuang ke sumur. Dan bukan hanya itu saja, dia melihat kegelapan yang begitu menakutkan ketika ada dalam sumur. Tapi dia diangkat keluar, diikat, lalu dijual. Sehingga tidak bisa ketemu papa mamanya. Dia dijual kepada orang-orang asing. Orang-orang yang sangat tidak bersahabat dalam hidup orang yang menjadi budak seperti Yusuf. Nah, tapi hebatnya Yusuf yang sudah mengalami babak belur itu bisa menjadi orang yang berhasil. Di mana saja dia ada, dia selalu berhasil. Nah, hari ini kita mau melihat rahasia keberhasilan dari Yusuf. Mari kita sama-sama membaca dalam Kejadian pasal 39. Kejadian 39 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kejadian 39 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu, perhatikan kata-kata selalu, yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di dalam rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ada banyak orang yang masih muda bercita-cita menjadi berhasil. Dan hari ini kita belajar dari seorang tokoh yang hebat. Tokoh yang selalu dibicarakan sepanjang gereja ada, yaitu Yusuf. Orang mulai bertanya, apa rahasia keberhasilan Yusuf? Orang kepingin tahu bagaimana caranya menjadi orang yang berhasil. Nah, hari ini kita melihat ada 3 rahasia keberhasilan Yusuf. Yang pertama kita baca 39, 2 dan 3. Ini bagian yang sangat penting. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan
dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Alkitab memberikan catatan yang sangat serius tentang rahasia keberhasilan Yusuf. Yang pertama yang ditulis berulang-ulang dalam Alkitab adalah Yusuf itu bisa berhasil bukan karena dia hebat, tapi karena dia disertai Tuhan. Orang-orang yang disertai Tuhan akan merasakan bagaimana penyertaan Tuhan itu membuat keberhasilan dalam hidupnya. Saudara-saudara kaum muda yang saya kasihi, kalau kalian ingin berhasil, kalau kalian ingin sukses, maka satu-satunya cara bukan cuma karena kita itu berpendidikan tinggi. Kadang-kadang kita berkata, saya ini nggak punya siapa-siapa, pendidikan saya nggak tinggi. Jadi gimana caranya supaya saya bisa berhasil? Gimana caranya saya bisa sukses? Orang tua saya bukan orang kaya. Orang tua saya itu orang yang biasa. Dan hidupnya hari-hari terakhir ini tidak bisa memberikan garansi, jaminan supaya saya bisa menjadi orang yang berhasil. Saya jauh dari orang tua. Saya nggak bisa cerita siapa-siapa. Sama seperti Yusuf. Jauh dari orang tua, merantau di negeri orang. Bukan studi, tapi jadi budak. Tapi bagaimana seorang Yusuf yang menjadi budak di negeri orang, dirantau, di negeri orang yang tidak sama sekali dikenalnya. Bukan famili, bukan keluarga. Yusuf tidak pernah dititipkan oleh orang tuanya ke Potifar. Dia ditaruh di Mesir karena dia dijual sebagai budak oleh orang-orang Ismail. Saudara-saudara, Alkitab memberikan satu catatan yang sangat penting tentang penyertaan Tuhan yang selalu membuat berhasil. Coba saudara lihat ayat yang kedua tadi. Bisa ditayangkan ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu, perhatikan kata-kata ini, selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kita bukan hanya kepingin berhasil dalam satu bidang. Kalau bisa usaha apa aja kita mau berhasil. Dan keberhasilan dalam bidang apa saja itu ternyata karena faktor penyertaan Tuhan. Coba saudara lihat ayat 3, ini baru ayat 2, ayat 3 saudara lihat. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, kita menemukan yang menyebabkan orang berhasil itu ternyata adalah Tuhan. Orang itu kalau disertai Tuhan, hidupnya bisa berhasil. Orang yang disertai Tuhan itu akan kelihatan, bisa dilihat oleh orang lain. Coba saudara lihat ayat yang ketiga tadi. Ada bagian yang sangat penting. Setelah dilihat, perhatikan kata-kata, dilihat oleh tuannya. Jadi orang yang disertai Tuhan itu dapat dilihat oleh orang. Tuhan memang gak kelihatan. Tapi hasil karya Tuhan dalam hidup seseorang itu dapat dilihat oleh orang lain. Orang ini ya, beda dengan yang lain. Kenapa? Anak muda ini disertai Tuhan. Banyak orang selalu membesar-besarkan, saya ini disertai Tuhan. Tapi orang lain gak bisa melihat bahwa dia disertai Tuhan. Bagaimana orang bisa melihat dia disertai Tuhan? Doa gak pernah, ibadah gak pernah, segala sesuatu gak pernah. Bagaimana orang tahu bahwa dia disertai Tuhan dan bukan disertai setan? Penyertaan Tuhan itu penting. Saudara-saudara kaum muda, kita mungkin seperti Yusuf, jauh dari orang lain, jauh dari orang tua. Kita nggak mampu mengandalkan orang tua. Kita mungkin berpikir, ini kalau nggak aku usaha nggak bisa nih. Tapi kalau aku usaha, gimana caranya bisa berhasil? Nggak ada orang yang ngajari aku supaya bisa menjadi berhasil. Tapi hari ini saya mau memberitahu, rahasia keberhasilan itu, rahasia keberhasilan itu dalam hidup Yusuf dinyatakan dengan penyertaan Tuhan.
Teman saya punya anak, disekolahkan ke Amerika. Jadi pada waktu dia SMA kelas 2, dia dikirim oleh orang tuanya ke Amerika. Dan tahukah kamu, karena papanya kaya, papanya kepingin anaknya itu bisa dapatkan pendidikan di Amerika. Tapi dia bilang begini, saya nggak mau loh sekolah di Amerika. Nanti kalau saya sekolah di Amerika, nilai saya jelekkan semua. Supaya papa dan mama kirim balik saya. Saya tidak mau tinggal jauh dari papa mama. Saya mau di Indonesia, saya mau di Surabaya. Jadi dia itu sudah ngancam papa mamanya. Papa mamanya Kristen. Papa mamanya diberkati Tuhan, dia kepingin anak perempuannya bisa sekolah lebih baik daripada papa mamanya yang gak pernah jadi sarjana. Lalu anak perempuan ini bilang, ini anak perempuannya dulu dari sekolah yang, sekolah SMA di Mas Pion itu apa namanya? Yang ada di Waru ya, sekolah Mas Pion itu, yang bahasa Mandarin dan bahasa Inggris itu. Nah dia bilang gini, kalau papa mama maksa saya berangkat. Tapi saya sebenarnya nggak mau. Jadi nanti kalau saya sekolah di sana, disekolahkan sama mama dan papa di Amerika, saya akan buat nilai saya nggak belajar supaya jelek semua. Sehingga papa mama ngeliat nilai saya jelek, papa mama tarik saya karena saya memang nggak niat sekolah Amerika. Tahukah kamu, ketika anak ini disekolahkan, mamanya nangis. Papanya susah. Sudah keluar uang kok ngomong kayak gitu. Ini anak disekolahkan, orang lain gak bisa sekolah sampai Amerika. Gak bisa sekolah sampai luar negeri. Ini disekolahkan, papa mamanya punya uang. Tapi kok ngomong kayak gitu ya. Jadi dia berangkat ke Amerika. Dan ketika dia berangkat ke Amerika, papa mamanya terus berlutut di bawah kaki Tuhan setiap malam. Menyerahkan anaknya di Amerika supaya Tuhan tolong sehingga dia bisa menjadi anak yang berhasil. Kamu tahu nggak? Ketika beberapa bulan di Amerika, anak ini tidak punya teman dan disamperin sama teman-teman gereja, lalu dibawa ke gereja. Jadi setiap hari tertentu diajak ke gereja doa. Dan ketika mereka berdoa, mereka minta supaya Tuhan melawat semua yang berdoa itu. Tiba-tiba, semua anak yang berdoa itu dipenuhi Roh Kudus. Berbahasa roh. Dan ketika mereka berbahasa roh, mereka memuji Tuhan. Dan ini anak perempuan yang punya cita-cita untuk gagal di Amerika, nangis. Dia bertobat minta ampun sama Tuhan karena menyia-nyiakan berkat dan anugerah Tuhan. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Selesai dia berdoa, pulang ke rumah masing-masing. Dia telepon mamanya pakai Skype. Ngobrol, dia bilang begini, Mama, Papa, aku minta maaf. Karena aku telah membuat Papa dan Mama susah. Sebab aku telah bercita-cita untuk menjadi orang gagal. Sekalipun papa mama sudah menyekolahkan aku. Sudah keluar uang dan bahkan nabung buat sekolahku. Anaknya orang lain gak seperti itu. Papa mama bukan cuma nabung buat aku sekolah. Tapi supaya sampai lulus uangnya sudah disediakan sama papa mama. Supaya kalau seandainya ada goncangan ekonomi. Jangan sampai saya ditarik pulang sama papa mama. Jadi uangnya itu sudah dicadangkan. Mulai semester 1 sampai nanti selesai kuliah. Jadi uangnya itu sudah ditabung di Amerika. Jadi kalau ada apa-apa, bisnisnya papanya, misalnya nih sampai bangkrut gitu, anaknya masih bisa tetap sekolah di Amerika. Tidak diutek-utek, tidak dijamah uangnya karena didepositkan di sana, di Amerika. Dan dia bilang, saya minta maaf ya, papa sama mama, sudah mengecewakan papa mama. Tapi Tuhan telah tegur saya dan saya hari ini dijamah Tuhan. Saya tidak mau menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan telah berikan. Anak itu rajin cari Tuhan. Banyak teman-temannya bilang, anaknya engkau sama Taci sekarang rajin lo doa. Sekarang rajin lo ke gereja. Kalau ada temannya nggak ke gereja,
Kalau ada temannya nggak mau doa, nggak datang dalam persekutuan doa, ditelepon, bahkan dibesuk. Padahal kita nggak ada yang nyuruh, dia mau besuk sendiri. Ini anak perempuan. Nggak ada yang nyuruh, tapi begitu ada temannya yang nggak ke gereja, dibesuk sendiri. Semua orang bisa ngelihat bahwa dia itu berubah. Penyertaan Tuhan itu ada. Dan tahu gak kamu, apa yang terjadi ketika semester 1 dilewati, semua nilai keluar. Ketika semua nilai keluar di semester 1, semuanya A. Tapi anak ini gak ngomong bahwa semua nilainya A. Dia ngomong begini sama papa mamanya. Mama dan papa, prinsipalku, rektorku, kepala sekolahku memberikan aku sebuah penghargaan. Aku boleh sekolah mulai semester selanjutnya sampai lulus nanti. Gak usah bayar, dibiayai sama sekolahan, dikasih scholarship beasiswa. Jadi sekolahku ini nanti aku itu gak boleh bayar. Karena aku dianggap mahasiswa internasional yang berprestasi. Jadi aku tuh gak perlu ngerepot no mama lagi. Karena aku gak perlu ngerepot no mama sama papa. Karena aku sudah dibiayai sama Tuhan. Aku cuma minta satu. Mohon papa dan mama jangan ngamuk ya. Anaknya itu papa mamanya mulai khawatir. Nanti pas minta kawin, repot kan gitu. Dia bilang, papa dan mama jangan ngamuk ya, aku cuma mau minta satu hal. Ditanya, kamu mau minta apa? Papa mamanya sudah dakduk. Janji dulu, enggak boleh ngamuk. Sebab papa mamanya kan sudah terlanjur kecewa. Tapi harus janji papa mama enggak boleh ngamuk. Akhirnya papa mama, ya sudah aku janji. Apa? Lalu dia bilang gini, karena aku sudah dibiayai sama Tuhan Yesus sekolah sampai nanti lulus universitas, aku minta begini uang yang papa mama sediakan buat aku sampai selesai nanti di Amerika ini, aku minta papa dan mama mencari orang-orang yang tidak seberuntung aku, entah di mana. Tolong orang-orang yang gak beruntung itu bantuan pakai uang yang sudah papa mama sediakan buat aku. Mama dan papa gak usah belikan aku mobil. Karena ini kan sekolahnya bisa naik bis. Jadi papa dan mama, uang yang buat sediakan buat aku, itu mama pakai nyari orang yang miskin, yang tidak seberuntung aku. Untuk mereka bisa sekolah, supaya mereka bisa merasakan kasih dan kemurahan Tuhan. Jadi kita melihat di sini sebuah drama. Saya itu dicerita sama papa mamanya sampai takut. Kok ada manusia yang masih muda baru semester 1 di perguruan tinggi atau di luar negeri, itu sudah punya cinta yang luar biasa kepada orang lain. Orang lain yang diceritakan itu ngelihat gini, hebat ya. Dulu hari ini Jek mokong, setelah dijamah Tuhan, disertai Tuhan, hidupnya berubah. Orang yang disertai Tuhan itu, orang lain bisa ngelihat. Banyak orang bilang gini, hidupku ini disertai Tuhan. Tapi membuat orang lain itu gemes, kesel. Orang yang disertai Tuhan itu berhasil. Tapi orang yang disertai Tuhan itu tandanya orang lain bisa ngelihat kalau dia disertai Tuhan. Siapa yang berpikir? Seringkali kan bilang begini, papa dan mama karena aku dapat beasiswa, uangnya tak pakai ya buat jalan-jalan kalau liburan. Aku tidak usah pulang Indonesia, aku tak pergi Perancis, aku tak pergi Eropa. Bisa dia begitu. Tapi dia bilang, tolong papa mama cari orang-orang yang tidak seberuntung aku, sekolah supaya mereka punya masa depan. Saudara-saudara kaum muda, kalau engkau ingin berhasil, engkau perlu penyertaan Tuhan. Dimanapun kau berada, dan sekalipun kau nggak bisa mengharapkan orang lain, tapi kalau engkau mengandalkan Tuhan, engkau bisa berhasil. Lihatlah Yusuf, dia jauh dari orang tuanya. Dia dijual, papa mamanya gak tahu di mana anakku. Yusuf juga gak mungkin bisa keluar, melarikan diri sebagai orang yang sudah dijual jadi budak di negeri orang. Gak bisa.
Tapi ternyata kalau orang itu mengandalkan Tuhan, dia bisa jadi orang berhasil. Kalau kamu tidak mau mengandalkan kehebatan orang tuamu, tapi engkau harus mengandalkan Tuhan supaya menjadi orang yang berhasil. Yang kedua, mari kita baca ayat yang keempat. Maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya. Ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya. Diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Yang kedua dari firman Tuhan ini kita menemukan bahwa kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Yang kedua, orang yang disertai Tuhan dan menjadi berhasil itu adalah orang yang dapat dipercaya. Bayangkan, Potifar itu orang yang kaya, orang yang terpandang di Mesir. Dia punya segalanya, punya rumah yang besar, punya ladang yang luas, dan tentu saja perlu orang yang dipercaya untuk mengelola semuanya. Tadinya dia yang kerja, tapi dengan hadirnya Yusuf, maka Potifar itu menyerahkan segalanya. Firman Tuhan bilang, kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya. Segala. Supaya ada dalam kekuasaan Yusuf. Hari ini kita melihat bahwa kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan orang yang disertai Tuhan, orang yang bisa berhasil adalah orang yang dapat dipercaya. Seringkali kita menemukan bahwa orang mengaku dipercaya, disertai Tuhan, tapi tidak dapat dipercaya. Tidak mudah cari orang yang dapat dipercaya, apalagi anak muda. Kadang-kadang orang tua bilang begini, tolong jaga rumah ya, jangan kemana-mana. Malah ngeluyur. Nanti dimintai tolong sama orang, tolong ya, kerjakan ini ya buat saya. Malah tidur, main game, gak jadi semuanya. Susah cari orang muda yang dapat dipercaya. Tidak mudah mencari orang, menemukan orang, apalagi masih muda, yang dapat dipercaya. Kalau kamu mau berhasil, yang pertama harus disertai Tuhan. Kalau engkau gak ngotot minta Tuhan menyertai, susah hidup kita bisa menjadi orang berhasil. Kalau kamu tidak dapat dipercaya, kamu tidak mudah untuk bisa mendapatkan keberhasilan. Perhatikan, ketika semuanya diserahkan ke Yusuf, orang akan melihat, waduh Yusuf ya, jadi manajer. Siapa? Itu tuh, budak, jadi manajer. Orang yang mengelola semuanya dinamakan apa? Manajer bukan? Bagaimana orang itu bisa terangkat naik kalau nggak bisa dipercaya? Berapa banyak orang dipercaya? Saya lagi ada keperluan, jadi ujiannya saya tinggal. Saya percaya bahwa kamu tidak akan mencontek kiri dan kanan. Saya percaya, ingat loh, ada Tuhan loh, ingat loh. Itu gurunya kan kadang-kadang dosanya nakut-nakutin, betul nggak? Ada Tuhan Yesus loh. Mata Tuhan menjelajah loh di sekeliling kita. Waktu gurunya keluar, wah langsung jadi pasar kelasnya. Nomor 1 apa, gitu. Nomor 2 apa, gimana caranya? Keliru, semua jadi rame, nggak bisa dipercaya. Hanya urusan ulangan aja nggak bisa dipercaya. Bikin grup lagi, tugasnya yang dikerjakan ya. Satu grup 3 orang. Malah yang satunya bilang gini, wis kerjono dhewe, wis kerjono, jangan lupa namaku ya, titip ya gitu. Orang tuanya menyekolahkan, lalu kemudian bisik-bisik, saya masih di kafe, tolong ya, absen no ya, gak bisa dipercaya orang. Gak masuk tapi titip absen. Tapi Yusuf tidak demikian. Kalau seandainya ada sistem ceklock nih, seringkali kita titip kan sama orang. Ceklock no ya. Aku masih di tengah jalan ini macet. Padahal bangunnya sengaja telat.
Orang kalau mau berhasil harus bisa dipercaya. Jangan mentang-mentang dipercaya orang lalu kita menyalahgunakan. Orang yang dipercaya, orang yang dapat dipercaya itu, orang lain bisa merasakan hasil kerja orang yang dapat dipercaya. Coba saudara lihat ayat yang ke-6. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan siapa? Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa selain dari makanannya sendiri. Jadi kita menemukan bahwa orang lain itu merasakan bahwa ini disertai Tuhan. Gak usah ngomong macam-macam, ini orang bisa dipercaya. Orang boleh lahir miskin, orang boleh lahir hidup tidak beruntung, jadi sekolahnya tidak tinggi. Tapi jangan sampai kamu kehilangan satu sikap dapat dipercaya. Orang ini ya, kalau saya serahkan tugas apapun juga, beres. Tidak perlu dikontrol, sudah selesai belum, sudah mana, sudah sampai mana, nggak perlu. Orang ini dapat dipercaya. Dapat diandalkan. Jadi dengan kata lain kita menemukan orang lain dapat merasakan hasil kerja orang yang disertai Tuhan. Gawat kan kalau ada orang ngaku disertai Tuhan, tapi hasilnya amburadul. Hasil orang yang dapat dipercaya, dapat dirasakan oleh orang lain. Kaum muda yang dicintai Tuhan, saya sungguh mengharapkan engkau dapat menjadi orang yang berhasil. Saya merindukan kaum muda ini bisa menjadi berlipat ganda, bukan hanya tetap aja, tapi bertambah. Karena engkau adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Engkau diciptakan bukan untuk cuma sekedar kawin. Nanti kawin cita-citanya, sukses kawin. Enggak, engkau harus berkarya di muka bumi ini. Mau laki mau perempuan harus jadi berkat. Berumah tangga itu tidak usah dicita-citakan, itu keniscayaan. Tapi menjadi berkat itu hal yang harus diperjuangkan dalam hidup kita. Kalau kamu mau berhasil, kamu harus dapat dipercaya. Ini orang kalau ngomong A, gak pernah berubah. Beda dengan Sambo. Sambo hari ini ngomong A, besok ngomong B. Gitu. Sehingga orang gak bisa percaya, kamu bohong aja. Sekarang kita mau lihat rahasia ketiga. Apa rahasia ketiga kita baca dalam firman Tuhan ini yang terakhir. Ayat yang kelima. Sejak ia memberi kuasa dalam rumahnya, maksudnya Potifar, memberi kuasa dalam rumahnya dia, dan atas segala miliknya Potifar kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya Potifar. Baik yang di rumah maupun di ladang, semuanya diberkati Tuhan. Orang yang disertai Tuhan, itu memberkati orang lain. Ini ya kalau ada di mana aja, selalu orang itu keadaannya menjadi berbeda. Kan ada ya, orang itu ada di mana saja menjadi trouble. Tapi Yusuf itu ada di rumah Potifar. Potifar itu rumahnya diberkati Tuhan. Ketika dia difitnah sehingga harus masuk dalam penjara. Penjara itu gara-gara ada Yusuf. Kepala penjara itu sangat merasakan berkatnya keberadaan Yusuf di dalam penjara. Dan ketika dia dipromosikan Tuhan naik ke istana, maka seluruh Mesir, bahkan Firaun merasakan bagaimana diberkati gara-gara seorang Yusuf. Hidup ini harus jadi berkat. Kalau kita mau kaya sendiri, tidak mikir orang lain, itu wajar, umum. Tapi orang yang disertai Tuhan selalu berpikir, gimana caranya menjadi berkat bagi orang lain. Rahasia keberhasilan
Kesuksesan itu ternyata adalah karena penyertaan Tuhan. Yang kedua, karena mempunyai integritas, dapat dipercaya. Dan yang ketiga, orang yang berhasil itu punya ciri khas, selalu menjadi berkat bagi orang lain. Jangan sampai loh, semua itu harus nuruti keinginan kita. Semua harus ngikuti kita, nggak peduli orang lain. Orang yang disuka sama orang adalah orang yang selalu menjadi berkat bagi orang lain. Kamu suka nggak sama orang yang selalu maunya sendiri, selalu minta menangnya sendiri? Nggak suka. Tapi orang yang menjadi berhasil karena semua orang suka. Wis minta anu aja, kerja sama ini aja, sukses. Kerja sama ini aja, sukses. Kenapa? Karena dia disukai orang dan jadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara kaum muda yang dicintai Tuhan, saya merindukan kalian ini menjadi generasi yang diberkati Tuhan. Gereja ini menaruh percaya supaya kamu menjadi orang yang sukses dan diberkati. Dan merindukan supaya engkau adalah orang-orang yang selalu berhasil karena mempunyai penyertaan Tuhan. Memiliki integritas yang tinggi. Gak usah disuruh, gak usah diapa-apakan. Engkau selalu dapat dipercaya. Dan engkau selalu menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Sebab besar kasih setia Tuhan. Dan berapapun yang hadir di dalam ibadah ini maupun yang online, Tuhan memberkati, Tuhan punya maksud. Engkau punya rencana yang besar Tuhan. Engkau akan melawat, menyertai dan memberkati umat-Mu. Besar kemurahan dan kebaikan-Mu di tengah-tengah kami. Dan kami bersyukur Engkau tidak pernah gagal. Kami bersyukur Engkau selalu mencintai kami. Sehingga hari ini Tuhan mengingatkan, bukan gagah, bukan kuat, bukan pinter, tapi penyertaan Tuhan yang menyebabkan kami berhasil. Dimanapun, di gereja ini pun Tuhan juga menyebabkan kami berhasil. Sehingga keberhasilan keberadaan kami di sini akan berdampak bagi sekeliling kami. Seperti Yusuf yang muda, sekalipun kami muda, kami juga disertai Tuhan. Kami bisa berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu, kaum muda di tempat ini. Berikan lawatan-Mu. Biarlah mata Tuhan tertuju atas setiap anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan menyertai kami. Dan Tuhan membuat kami berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin.